Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas topik mengenai 5 Laws of Professional Employee in AI Era. Nah, di studio sudah hadir seorang selling therapist master dan juga personal development coach. Langsung saja, inilah Coach Mindiarto. Hai Coach Mindiarto. Hai lagi Patricia. Apa kabar Coach? Harus selalu baik. Sehat ya? Pasti. Wajib sehat ya. Semangat ya. Coach, sebelum kita membahas tentang 5 hukum ya. Nih, hukum apa ini Coach ya? Saya mau tahu dulu nih kesibukan dari Coach Min selama ini apa aja Coach? Biasalah loncat sana loncat sini. Mencari cuan di mana-mana ya kan ya. Berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman lah. Kemudian dapat ujung-ujungnya ya dapat transferan gitu. Nah, itu dia tujuannya. Oke, Coach Min, terima kasih sudah hadir kembali ya di Studio Sinfo TV hari ini. Pastinya akan memberikan inspirasi-inspirasi yang bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Membahas tentang 5 hukum atau 5 Laws of Professional Employee ya. Kenapa sih di judulnya itu dikatakan 5 hukum Coach? Kenapa enggak ya kiat-kiat atau cara-cara? Apa bedanya? Atau tips-tips itu ya? Iya Coach, kenapa tuh Coach? Begini, kalau menggunakan 5 cara, nanti bisa ada cara ke-6, cara ke-7 gitu ya, cara-cara atau tips. Boleh saja saya nggak suka dengan tip yang satu. Ada 5 tip, saya pengen tip yang 4 aja, yang satu nggak mau. Nah, oke. Tapi ketika bicara hukum, 5 laws, itu sama seperti virus. Jadi hukum itu benar atau salah. Ya, nggak ada orang yang rasanya orang ini benar tapi juga ada salahnya gitu loh. Jadi kalau di pengadilan kalau benar ya bebas, kalau salah ya dihukum walaupun 1 hari gitu loh. Jadi jelas ya. Jelas, ya. Kayak virus juga begitu kan. Orang ini ada virus atau bersih. Jadi nggak ada antara setengah virus setengah bersih gitu ya. Nah, setengah virus itu adalah ya ada virus gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan kata law, artinya adalah ini jadi seakan-akan menjadi sebuah kewajiban. Ada 5 hukum, 5 laws ya. Ada 5 hal yang wajib kita miliki. Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya nih Coach nih. Ya. 5 hukum itu yang wajib kata Coach Min itu apa sih Coach? Nah, 5 law of professional employee ya, bagaimana 5 hukum wajib bagi karyawan lah ya, karyawan yang profesional. Jadi ketika wajib itu maka tidak boleh salah satu itu tidak ada. Jadi ketika anggaplah ya 5 hukum itu A, B, C, D, E gitu ya, 5 ya. Ketika nilainya 2 kan gitu ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tapi kalau salah satu 0 maka menjadi 0. Betul. Maka wajib dimiliki. Persoalan apakah pada grade mana miliki. Nah, apakah 5 hukum itu kita menggunakan atau saya menggunakan istilah akbar. Akbar itu besar. A-K-B-A-R. Akbar artinya besar, hukum yang besar. Nah, A-nya itu apa? Nah, A-nya itu adalah attitude. Jadi siapapun profesinya sebagai karyawan itu wajib memiliki attitude yang baik. Attitude baik itu apa? Macam-macam. Tidak berdusta, tidak tukang telat, tidak boleh bohong, Maka kalau perusahaan masih sering menerapkan uang kerajinan gitu kan, ada ya uang kerajinan. Ada. Artinya karyawan tersebut sudah merekrut orang-orang tidak rajin. Dikasih insentif supaya jadi rajin. Tapi kan kadang ada yang mengacu ke sana Coach. Ya itulah mindset yang perlu kita benahi sebetulnya. Kan ada beberapa perusahaan yang bertindak seperti itu ya. Ada uang kerajinan. Artinya apa? Saya sudah salah langkah merekrut ada orang tidak rajin di kantor saya. Terus ada lagi di dalam syarat jabatan, syaratnya adalah jujur.
Artinya apa? Jujur itu adalah sebuah kewajiban, sebuah mandatory. Jadi apakah saya mau rekrut orang tidak jujur? Tidak mau. Apakah saya mau rekrut orang tidak rajin? Ya tidak mau juga kan. Betul. Maka itu udah bukan lagi syarat, sudah mandatory, wajib hukumnya. Nah ini sering sekali dilihat ya. Contohnya ya attitude itu ya, kerajinan, kemudian apa, kemudian yang lain apa attitude, artinya berperilaku yang baik, sopan santun, ya itu masuk etika ya, masuk etika. Tapi intinya attitude, punya sifat ingin belajar, tidak malas. Kemudian dia bisa berinteraksi dengan baik, memiliki sikap menghargai orang lain. Contoh sering sekali kan orang janjian terlambat, wah nggak apa-apa dah, kan Indonesia jam karet. Nah, ketika pikiran kita mengatakan jam karet, maka saya siap untuk datang terlambat. Nah, kenapa sih kita nggak mengatakan bahwa janji jam 7 ya jam 7? Ketika, dan sering terjadi ya, tunggu sebentar ya, 5 menit lagi ya, kita tunggu yang terlambat. Kelihatan kan very nice, betul ya? Tunggu nih. Padahal kalau saya memaknai itu sangat kurang ajar. Walaupun hanya 1 menit bahkan ya. Yes, ya. Jadi contoh tunggu ya, ada temannya yang belum hadir, tunggu 5 menit. Artinya apa? Memberikan reward kepada yang terlambat dan menghukum kepada yang on time kan? Ya. Itu kan terlambat, itu kan begitu. Walaupun 1 menit, nah kita catat 1 menit, sama aja. 1 menit, 10 menit, 5 menit, nggak beda dengan korupsi Rp1.000 dengan korupsi 1 juta, korupsi 1 miliar. Sama-sama koruptor, hanya skalanya besar. Sama dengan terlambat cuma 1 menit. Ya tetap terlambat. Jadi kalau kita bicara trace back ke zaman dulu absensi itu menggunakan Amano itu ya, mesin apa, ceklek pakai karton itu. Iya betul. Saya orientasinya bukan terlambat 1 menit, 5 menit. Biru atau merah? Merah udah melanggar. Biru on time. Iya. Nah, bener. Kembali ke mindset kita, apakah attitude itu terlambat? Nah, sering sekali juga terjadi kalau janjian ya. Nanti dijemput ya jam 7, diantar ke sana. Saya pernah kejadian begitu ya, diantar ke airport jam 7 ya. Jam 7 belum dijemput, mau ngantar ke airport. Saya tinggal. Oke. Sewa taksi sendiri berangkat. Gitu. Iya. Nah, tahu gitu ya. Atau kadang-kadang ya meeting itu belum terlambat, ya mulai saja. Biar yang terlambat tuh berasa bahwa meeting udah mulai ya. Terlambat. Ada punishment-nya tersendiri ya, Coach? Ya, punishment tergantung lah kita mau skala fisikal atau skala enggak gitu ya. Fisikal terlambat bayar 50.000, itu kan fisikal. Kalau enggak terlambat ya paling dengan sindiran halus. Anda bukan terlambat loh, kitanya aja yang kecepatan. Halus ya, Coach ya. Tapi bagaimana merubah kebiasaan itu, Coach, yang bahasanya tuh sudah mendarah daging gitu bahasanya, Coach? Ya begini, untuk sesuatu yang buruk tentunya kita menjadi panutan lah. Contoh saja. Ketika janji jam 7 umpamanya ya sudah, saya akan datang jam 7, sebelum jam 7 datang. Ketika orang lain terlambat, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Itu adalah tanggung jawab mereka gitu ya. Maka cara terbaik adalah berikan contoh. Kedua, ya udah nggak usah kita perkarakan lah ya, kalau kita dalam artian sesama kawan, kecuali dalam struktur loh. Kalau struktur kan kita bisa negur, bisa ngasih peringatan. Iya, betul. Berikan contoh saja bahwa saya tidak terlambat, titik, udah. Oke, luar biasa, Coach. Itu yang pertama ya dari Akbar. K-nya nih, Coach. K-nya adalah knowledge and skill sebenarnya. Jadi A itu adalah memiliki sikap yang baik, attitude yang baik. K-nya adalah knowledge and skill yang memadai. Sikapnya baik, nurut, rajin, diperintah tuh nggak pernah nolak. Tapi kalau otaknya kosong kan ya pegel juga gitu ya. Keterampilan kosong kan pegel juga gitu ya. Jadi selain sikap yang baik juga ya dibutuhkan juga pengetahuan yang memadai lah. Saya nggak mengatakan pengetahuan wajib yang hebat ya, memadai sesuai dengan jabatan, sesuai dengan tanggung jawab. Jadi knowledge and skill yang memadai. Termasuk hard skill dan soft skill sendiri. Di dalamnya tentunya di situ. Sesuai kebutuhan jabatan lah ya, sesuai dengan kebutuhan jabatan. Butuh training apa, minimum kalau di rapot dinilai itu jangan merah deh. Nah, enggak remedial gitu ya. Enggak hair. Oke. Jadi butuh adanya ya kesadaran diri ya sebenarnya ya, Coach ya. Bisa internal dan corporate juga. Jadi
untuk pengetahuan itu bisa inisiatif individu yang bersangkutan, keterampilan juga inisiatif yang bersangkutan, tetapi tidak lepas juga ini peran perusahaan kalau dikatakan. Karena apa? Contoh begini, orang sales ya, kerja jam 8 sampai jam 5 lah, kita ambil contoh patronnya gitu. Kan mesti berangkat dari rumah kira-kira jam 7 udah berangkat. Bangun jam 6, kita ambil efektifnya. Ketika pulang on time jam 5, sampai rumah jam 6, mandi jam 7, makan dan seterusnya. Udah nggak punya waktu belajar. Pertanyaan, kapan belajarnya? Ya, artinya apa? Memang perusahaan wajib untuk memberikan waktu untuk belajar. Karena mereka tidak punya waktu untuk belajar. Betul. Gitu. Di sela-sela office hour-nya itu ya? Yes. Office hour-nya lah. Family hour kalau kepepet aja lah. Kalau misalnya dikatakan adanya family gathering seperti itu juga berpengaruh nggak, Coach? Itu lebih ke arah sifatnya menciptakan keakraban, keakraban, family gathering supaya masa sih nggak kenal dengan suaminya Petris, pada kerja kita udah puluhan tahun gitu kan, nah, kayak gitu loh, itu kan family gathering gitu, itu tujuan itu. Kedua juga supaya melihat bahwa ini loh istri kamu atau suami kamu bekerja tuh seperti begini di kantor tuh. Suasana seperti ini loh, ini bosnya loh, gitu. Ini kawannya loh. Paham. Oke, Coach Min, kalau Coach Min katakan ada akbar, AKB, B-nya apa, tapi jangan dikasih tahu dulu. Ya, kita harus tahan sejenak ya, Coach Min. Untuk itu kita harus rehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Nah, masih bersama Coach Mindiarto, pemirsa, membahas tentang 5 hukum dari professional employee ya, 5 laws. Yang tadi sudah Coach Min katakan dengan bahasa akbar ya, besar ya. A-nya sudah attitude, K-nya udah knowledge, B-nya sekarang nih. Nah. B-nya adalah behavior. Ya, tentang perilaku. Jadi memiliki sikap yang positif atau sikap yang baik, ditunjang oleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan perlu memiliki perilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik itu seperti apa? Cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara duduk, nanti cara berjabatan tangan, mungkin kalau masuk ke dalam diundang makan gimana kita bicara table mannernya gitu ya. Kemudian kalau ditraktir jangan punya sifat aji-aji mumpung. Nah, itu kan semua perilaku, cara duduk dan sebagainya. Jadi perlu juga ketika kita presentasi berhadapan, mungkin termasuk pemilihan kata. Ya, komunikasi dengan kawan satu level bisa menggunakan bahasa-bahasa perkawanan gitu ya, atau bisa menggunakan bahasa-bahasa temen gue lu gitu. Nah, ketika berada dengan pimpinan, apakah tepat nggak? Walaupun mungkin pimpinan itu adalah teman sekolah. Nah, ketika di kantor mungkin etikanya lah tetap manggil bapak loh. Nah, ini kan behavior ya. Nah, kemudian juga behavior banyak sekali lah, mulai dari cara berkomunikasi, cara duduk, cara makan, cara bicara, kemudian cara presentasi, cara ingin berdebat sekalipun kan punya behavior. Nah, ini perlu dipupuk di dalam keseharian kita. Maka attitude yang baik, behavior knowledge and skill juga memadai, maka behavior yang bisa bertanggung jawab juga merupakan hal yang penting. Yang mendukung juga ya. A, K, B, A-nya lagi. Nah, akbar. Sikap bagus, pengetahuan memadai, pengetahuan dan keterampilan memadai, kemudian behavior bagus, nggak ada A, omong kosong, NATO. A itu adalah action. Jadi perlu tindakan-tindakan nyata. Tindakan nyata itu artinya apa? Perencanaan tanpa tindakan, omong kosong. Ya, tindakan tanpa rencana, ngawur. Jadi kerja sama maunya gitu loh ya. Nah, itu pentingnya action. Jadi action sendiri adalah bagian daripada semua yang sudah kita pikirkan, mulai dari perencanaan yang baik, pengetahuan yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik, lakukan secara
dengan tindakan konkret. Bukan tarsok, iya, tapi nggak beres-beres. Akan saya lakukan, saya akan baik. Akan baik itu nggak pernah akan baik. Jadi saya baik. Karena masih akan tuh nggak nyampe. Iya. Akan itu kan ya akan belum nyampe. Iya, saya akan makan kan belum makan. Iya. Jadi action itu adalah bukan akan bertindak, saya bertindak sudah. Itu ya. Nah, ini pemahaman di dalam action tadi. Nah, kemudian yang kunci kelima Akbar. R-nya adalah kaitan dengan A. Action atau tindakan yang bertanggung jawab. R-nya responsibility. Responsibility. Jadi tindakan yang bertanggung jawab. Nggak bisa tuh tindakan suka-suka gue. Bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab terhadap apa? Baik terhadap perusahaan, melanggar norma-norma aturan perusahaan nggak, melanggar norma-norma etika agama nggak, cocok nggak dengan lingkungan, cocok dengan etika agama, dan macam-macam lah ya. Jadi itu yang bertanggung jawab. Nah, sering sekali orang yang kreatif kadang-kadang melanggar norma-norma. Nah, padahal norma saking kreatifnya, padahal sebetulnya kreatif tanpa norma itu liar. Nah, kita kan ingin bertindak yang tidak liar. Artinya apa? Yang bertanggung jawab tadi, responsibility. Nah, 5 tadi yang akbar ya, A, attitude, knowledge and skill, behavior, action and responsibility. Kemudian ini perlu dibungkus. Bagi orang sales, dibungkus dengan apa? Yang disebut smile and word. Smile and word. Ya, dibungkus dengan smile apa? 5-5-nya punya akbar tadi ya. Tapi ketika ngomong jutek. Judas. Kagak ada senyumnya. Iya, serius-serius banget ya gitu ya. Kayak di rumah duka gitu kan. Orang jualan nggak jadi, walaupun produk kita bagus, program marketingnya bagus, begitu datang wajah rumah duka. Iya, menakutkan. Nggak ada smile-nya. Iya. Dan word artinya apa? Pemilihan diksi, pemilihan kata-kata yang tepat. Maka kalau kita sudah memiliki akbar plus ujung-ujung smile and word, semoga profesionalisme kita bisa terwujud. Akbar menjadi lebih akbar ya, lebih akbar besar. Beneran. Nah, bukan sekedar nama akbar ya. Coach, pertanyaan saya nih terkait dari akbar tadi itu ya, Coach ya. Bagaimana caranya seorang karyawan yang profesional pastinya dapat mempertahankan integritasnya dan kejujuran dalam lingkungan atau lingkup keluarga, lingkup kerja maksud saya, Coach. Begini, integritas itu kan sebuah hal yang sudah mendarah daging, ya. Boleh bilang integritas itu bagian daripada karakter lah, sudah mendarah daging. Kalau suruh berubah bisa nggak? Bisa, tetapi butuh lingkungan untuk menciptakan itu. Lingkungan artinya apa? Sistem bekerja, jangan memberikan peluang orang untuk tidak integritas. Contoh begini, yang paling simpel lah ya, integritas kan bisa faktor uang, bisa faktor waktu gitu kan, menyolong waktu juga gitu kan, sebenarnya korupsi waktu. Nah, ketika orang terlambat, kita berani mengatakan bahwa Anda terlambat. Jangan kita menerima 1001 alasan. Ya jalan macet, isi begini dulu. Maka dia mengatakan bahwa alasan itu yes, maka alasan itu bisa diterima. Ketika kita mengatakan ya itu adalah a part of life, bagaimana Anda datang gak terlambat? Ya berangkat lebih awal. Jangan bikin alasan gitu. Ya, atau dengan kata-kata lain, terkadang saya bilang, bagaimana caranya supaya Anda datang tidak terlambat? Ya. Jadi bukan nanya kenapa Patricia terlambat. Ya. Kalau nanya kenapa Patricia terlambat, maka Patricia akan mengeluarkan alasan. Betul ya? Betul. Bangun kesiangan lah, perjalanan macet lah, terlambat, alasan. Tapi kalau pertanyaan saya adalah bukan Patricia terlambat, karena Patricia terlambat saya sudah tahu, gak usah diomongin. Ya. Tapi gimana Patricia lain kali supaya tidak terlambat? Artinya apa? Solusi betul. Solusi yang akan keluar. Oke Pak, saya akan berangkat lebih pagi. Itu kan kira-kira gitu. Betul. Dan seperti topik hari ini, Coach Min, bahwa 5 flaws of professional employee in AI era. Nah, nggak jauh-jauh lagi nih kita membahas tentang digital. Bagaimana cara seorang karyawan yang profesional ya dalam mengatasi perkembangan zaman di era digital seperti sekarang, Coach? Begini ya, bahwa digital itu adalah sebuah hal yang harus kita hadapi. Jadi mau era digital, non digital itu kan kemajuan teknologi ya. Pertanyaan kita kan sama saja. Kalau dulu, sekarang kita bisa era digital. Nah, sebelum ada digital apa? Untuk kontrol waktu, pakai jam. Sebelum ada jam apa?
dulu. Oh, lihat sinar matahari nih terbit dari utara, selatan, barat, timur, di tengah atau di utara, di atas. Oh, di atas jam 12. Itu kan sebagai kontrol karena teknologi aja belum ketemu jam gitu ya. Dan seterusnya. Dulu jam mungkin masih hitungannya masih pakai menit yang analog. Udah muncul jam digital yang pakai detiknya ketahuan. Nah, itu adalah kemajuan teknologi yang harus kita berkawan dengan mereka. Maka ketika teman-teman sendiri bicara tentang bagaimana sih 5 hukum profesional employee di dalam dunia AI, ya tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah alat kontrolnya aja. Kalau dulu saya ingin kontrol mesti physical contact, ya, datang orang ini ke lapangan, saya mesti datang ke lapangan, bener enggak? Nah, sekarang enggak perlu kan, sudah ada alat GPS. Dari jauh pun sudah ketahuan nih, terlambat enggak gitu lah. Atau datang atau tidak gitu kan. Nah, itu kan teknologi yang harus kita berkawan gitu lah. Dan kemudian pertanyaan adalah bagaimana saya sebagai employee, ya Anda sebagai employee ya harus hidup di dalam dunia AI, dunia digital, bahwa ruang lingkup Anda akan semakin terpantau. Ya, kasus-kasus heboh dulu pun banyak kasus heboh. Cuman kan tidak ada sosmed. Tenggelam. Belum terekspos. Iya, sekarang salah posisi kencing aja kan udah bisa terekspos gitu loh. Gara-gara sosmed. Bisa viral ya. Salah sisir aja udah salah. Iya. Oke, Coach Min luar biasa sekali ya. Coach, seperti biasa di program Inspirakes pastinya kita akan memberikan 3 tips yang pastinya handal ya untuk pemirsa di rumah yang sudah dari tadi menonton kita di Inspirakes. Boleh saya dengarkan 3 tips dari Coach Mindiarto untuk pemirsa yang ada di rumah. Tips yang pertama, Coach Min. Oke, sesuai dengan topik kita 5 Law of Professional Employee, kita melakukan konsep akbar. Akbar itu adalah besar, maka jadilah kita orang besar. Orang besar bukan tubuhnya yang gemuk, berat badan tinggi. Orang besar artinya punya reputasi yang baik, kita bisa berkarir secara baik, kita menjadi orang yang berguna banyak orang gitu. Itu pengertian akbar ya. Jadilah orang yang berguna, orang yang akbar. Kedua, akbar tersebut dibungkus oleh smile and word. Senyum. Word, it's only word. It's all I have. Nah, ketika mendengarkan lagu Word dari Bee Gees, kata-kata itu muncul ada. Hanya kata-kata yang saya miliki. Maka ketika kita bicara, ya itulah dengan kata-kata. Ya. Kemudian yang kata smile. Smile can bring to you. Jadi dengan senyum orang akan datang ke bawah Anda. Wow, luar biasa sekali. Boleh saya dengarkan quotes of the day-nya nih ya. Kalau tadi sudah 3 tips, kali ini quotes of the day-nya nih, kata-kata bijak ya. Oke. Penjual yang profesional itu diperlukan multi kompetensi. Ya. Jadi ketika bicara multi kompetensi, maka sesuaikanlah multi kompetensi itu sesuai dengan zamannya, yaitu zaman AI seperti sekarang. Zaman sekarang ya, zaman now. Thank you Coach Mindiarto untuk segala insight dan inspirasinya kepada kita semua yang sudah menyaksikan Inspirakes hari ini. Coach Min, boleh mampir lagi ya, datang lagi ya Coach Min ya. Siap-siap diundang. Ya, kita akan membahas lebih detail lagi ya tentang topik lainnya yang pastinya menarik untuk kita semua. Coach Min, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini ya Coach Min. Demikianlah program Inspirakes hari ini. Saksikan selalu Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.